Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 29 Juli 2023. Hari ini gereja memperingati Santa Marta, saudari Santa Maria dan Lazarus, yang ketiga-tiganya adalah sahabat-sahabat Yesus. Kita tahu dari bacaan-bacaan ketika Yesus berkunjung ke rumah Marta. Marta sibuk melayani, namun Maria duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Dan ketika Marta meminta Yesus menegur Maria, Yesus mengatakan, Maria memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian pula ketika Lazarus sakit dan meninggal, Marta mengutus orang menyampaikannya kepada Yesus. Ia yang engkau kasihi sakit dan memang akhirnya meninggal. Yesus baru ke sana 4 hari kemudian. Maria mengungkapkan imannya, namun masih kita lihat iman duniawi bahwa sahabatku akan bangkit. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan yang kita dengarkan hari ini dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7-16 ditegaskan, apabila kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita, karena Allah adalah kasih. Orang yang mengasihi saudaranya lahir dari Allah dan mengenal Allah. Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke tengah-tengah dunia. Saudari, saudaraku terkasih, dalam Injil kita mendengar bagaimana Maria dipuji karena ia memilih yang terbaik. Sebenarnya Maria memang dipuji oleh Yesus, tetapi Yesus tidak melarang Marta untuk melayani. Hanya diharapkan pilihan hidup menjadi tepat. Maria memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Pelayanan, pekerjaan, kerasulan itu penting. Tapi yang lebih penting adalah mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan kemudian melaksanakan dalam pelayanan dan kerasulan. Maka keduanya tidak bisa dipisahkan. Kita mendengarkan sabda Tuhan sebagai dasar kita untuk pelayanan. Kita tidak mungkin hanya mendengarkan sabda Tuhan tanpa tindakan konkret. Maka kedua-duanya harus kita miliki. Menimba kekuatan sabda dan kehendak dari Allah yang harus kita teruskan, kita wujud nyatakan dalam kehidupan yang konkret. Oleh karena itu, kalau hari ini Yesus memuji Maria
bukan berarti menyalahkan Marta. Kita diajak untuk memilih yang terbaik, yang utama, dan yang terpenting. Baru kemudian disempurnakan, dibarengi dengan tindakan-tindakan yang konkret. Jangan dibalik, kita melayani kesana kemari, tetapi tidak pernah mendasarkan hidup kepada Allah sendiri, mendengarkan sabda-sabdanya. Kalau demikian pertanyaannya, siapa yang kita wartakan? Kalau kita duduk hening bersimpuh di hadapan Allah, mendengarkan sabda-sabdanya, merenungkannya, dan itulah yang kita wartakan. Artinya, wartaan kita bersumber dari sabda dan kehendak Allah, dan bukan mewartakan diri sendiri. Maka kita ingin menanggapi sabda Yesus dengan selalu pertama-tama duduk hening, mengosongkan diri, mencari, mengenal, dan mengerti kehendak Allah. Kemudian barulah kita wartakan dalam pelayanan kita. Oleh karena itu, hendaknya kita menjadi Maria dan Marta masa kini, agar apa yang kita renungkan, kita hidupi, kita dengar dari Allah, kita teruskan kepada banyak orang, agar akhirnya banyak orang mengenal Yesus, bertobat, beriman, dan diselamatkan. Semoga dengan demikian kita menjadi Maria-Maria sekaligus melaksanakan menjadi Marta-Marta dalam pelayanan kita. Kita gabungkan semangat Maria dan Marta untuk hidup kita. Kalau kita dengan mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya, mewartakannya, dan kita tinggal dalam kasih, maka yang kita wartakan adalah Allah yang telah mengasihi kita, sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir, karena Ia akan selalu mendampingi, membimbing, dan memberkati kita. Semoga kita dimampukan untuk selalu mendengarkan sabda Allah, merenungkan, dan kemudian mewujud nyatakan dalam pelayanan kita. Pendek kata, hendaknya pelayanan dan karya kita didasarkan atas sabda-sabda Allah yang kita dengarkan dalam hidup kita setiap hari. Mari kembali kita menjadi Marta-Marta dan Maria-Maria masa kini yang memadukan hidup kontemplatif dengan ketenangan yang kita wujud nyatakan dalam hidup bersama dengan sesama sebagai perwujudan iman kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur lewat sabdamu kami kau ingatkan, tidak cukup kami hanya merenungkan, mendengarkan sabdamu dan tidak mewartakan dalam pelayanan kami, ataupun tidak cukup hanya pelayanan tanpa menimba kekuatan dari Allah. Kami kau ingatkan agar dua-duanya disatukan. Kita mendengarkan sabda Allah, merenungkan, dan kemudian melaksanakan dalam pelayanan, sehingga karya-karya Allah tersampaikan kepada dunia. Kita dijamin bahwa pelayanan kita berdasarkan
dan berasal dari Allah sendiri. Semoga dengan cara-cara ini kita semakin dimampukan untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah dan mampu melayani dengan penuh sukacita. Mampukanlah kami umat-Mu agar menyeimbangkan hidup doa dan karya ini, sehingga kami benar-benar mengambil sumber kehidupan dari sabda-sabda-Mu yang kami wartakan kepada banyak orang. Bantulah umat-Mu yang sakit dengan rahmat kesembuhan, yang telah meninggal semoga Engkau ampuni dan ketempatkan di sisi-Mu. Yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya, agar akhirnya umat-Mu tetap optimis akan iman mereka. Untuk itu ya Bapa, agar kami tetap setia, tangguh dalam iman, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, sekalipun keadaan sudah aman, namun saya tetap menghimbau, mengharapkan, sedikit mewajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari mara bahaya. Kita memakai masker, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Dosa kedua, jauhi kerumunan dan pola hidup sehat, agar kita benar-benar sungguh terbebas dari ancaman virus corona. Saya mengingatkan, nanti sore jam 5, besok pagi jam 7 dan jam 5 sore, dalam Ekaristi akan diadakan Ekaristi pisah sambut, menyambut Romo Purna dan menghantar atau memberikan keputusan baru kepada Romo Danar, khusus untuk nanti sore setelah Ekaristi sekitar jam 6:30, dilanjutkan dengan sedikit pertemuan pisah sambut di Mandala Geraha. Umat diundang untuk ikut ngombiongi. Dan hari ini sekitar jam 12 Romo Purna akan tiba di paroki kita. Panjenengan yang kebetulan ada waktu, silakan ikut ambil bagian dalam menerima imam yang baru. Dan tanggal 1 hari Selasa kita akan melepas menghantar Romo Danar ke tempat tugas yang baru. Umat yang akan ikut muntapke dipersilahkan. Kalaupun ingin mengantar sampai ke Semarang di Guntur, bisa memakai kendaraan pribadi, karena bukan ke paroki yang dituju, ke provinsialat, maka tidak ada rombongan ke sana. Tapi kalau umat ingin menghantar pada hari Selasa, bisa mendaftarkan ke panitia, ke DPP atau ke saya untuk dicatat, dengan catatan memakai kendaraan masing-masing, tidak ada kendaraan dari paroki. Saya masih menghimbau dan mengharapkan untuk isian dari Gedung Serbaguna. Sudah ada 2 kelompok yang memberikan sumbangan kursi. Kursi ditentukan supaya sama. Satu wilayah, satu lingkungan, dan yang satu perorangan sudah menyanggupi
dan yang satu sudah dikirim. Silakan umat yang ingin ambil bagian dipersilahkan. Mungkin baik kalau seandainya satu lingkungan, satu kursi, sehingga lebih meringankan. Yang lain akan dipasang LCD untuk keperluan ruangan bawah. Sedangkan untuk bagian atas akan dipakai TV monitor karena lebih sempit tempatnya. Maka saya mengharapkan partisipasi dari panjenengan semua. Saya sampaikan kepada umat bahwa kebijakan-kebijakan paroki tentu tidak akan memuaskan semua orang. Namun kita yang terbaik untuk benar-benar melayani umat. Sehingga kalau ada yang tidak puas bisa dimaklumi. Kita tak berpegang pada kendali pelayanan yang murah hati dengan berbagai cara. Oleh karena itu, saya mengharapkan umat bisa mengerti agar tetap gereja bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.